Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom semuanya. Shalom baik Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita percaya hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hari-hari kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami ada semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Saat ini kami datang, kami membawa hati kami, pikiran kami, hidup kami, diri kami. Kami ingin menyembah Engkau, Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Terima kasih Bapak kalau sampai hari ini kami bisa melewati semua karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami gak pernah tinggalin kami. Biarlah kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu semakin mendekat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur akan Engkau. Biar dalam ibadah ini Tuhan, baik jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ada urapan yang khusus bagi kami. Kami mengerti arti firman-Mu yang akan dibagikan. Kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersuka cita karena Tuhan kita. Amin. Kita sama-sama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya kami dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya kami dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat.
syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak dapat berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali.
Perbuatan-Mu bagi kami sungguh indah Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau penolong kami. Engkau pembela kami. Engkau Bapa kami. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Kaulah Allah kami yang kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Kaulah Raja di atas segala raja. Kami ucap syukur kepadamu ya Bapa, atas pengorbanan putramu Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kami ada hingga saat ini dan memanggilmu ya Aba ya Bapa, karena pengorbanan daripada anakmu. Terima kasih atas tubuh darah yang sudah curahkan bagi kami, sehingga kami layak terus datang ke hadapanmu ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap langkah kaki kami, kemanapun kami pergi. Ada kuasa darah Yesus yang menyertai kami dan keluarga kami, dan juga gerejamu dan juga seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu atas bumi Indonesia ini. Engkau telah memilih seorang presiden yang sangat luar biasa, yang berasal daripadamu. Biarlah dia memiliki hatimu senantiasa, selalu rendah hati dan tidak sombong, dan juga memikirkan rakyat senantiasa Bapa. Karena kami yakin dan percaya Pak Joko Widodo adalah Engkau yang telah memilihnya. Biarkan dia memiliki hikmat, marifat, pewahyuan yang daripadamu. Demikian juga dengan wakilnya dan juga seluruh jajaran pemerintahannya berada di dalam kontrol tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia sedang Kau bawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan.
Indonesia bangkit ya Bapa. Bahkan nanti bangsa-bangsa akan datang dan juga anak-anak rohani akan datang, bahkan seluruh kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke Indonesia. Dan itu sudah terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak akan lama lagi akan terjadi revival, penuaian jiwa-jiwa dari Sabang sampai Merauke, dari Promia sampai Pelorote. Terjadi lawatan dan kami yakin Tuhan 85% rakyat Indonesia akan sujud menyembah ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami bisa mengatasi seluruhnya atas permasalahan yang terjadi di Indonesia ini karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk jajaran aparat TNI Polri yang sudah bersatu, berpegangan tangan untuk menjaga dan melindungi Indonesia ya Bapa. Demikian juga dengan tim medis Indonesia ya Tuhan. Seluruhnya, rumah sakit semuanya, bahkan dokter-dokter, perawat dan juga seluruh aparat Tuhan yang bekerja di rumah sakit yang sudah bergandengan tangan untuk mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Semua ini karena Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk rakyat Indonesia berdiri tegak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu senantiasa ada di Indonesia dan mata-Mu tertuju buat bangsa kami. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kami akan bersama-sama untuk mendeklarasikan persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Adakah di antara yang belum menerima amplop? Oke, kalau sudah kami mengundang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh tetap berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagi pujian ini. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan.
Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang susah Engkau hiburkan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami yang jatuh bangun di dalam perjalanan iman kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami boleh dibangkitkan kembali. Iman keyakinan kami akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Berkati setiap kami pagi hari ini Tuhan. Baik yang hadir secara onsite maupun yang hadir secara online Tuhan. Lawatan kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Saatnya kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Firman-Mu berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, biarlah hal yang kekal inilah yang boleh disabdakan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah. Sekalipun mungkin ada banyak yang mengikutinya dari rumah, tapi kita percaya bahwa ketika kita memberi hati kita sungguh-sungguh, kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab bilang apa? Oleh pendengaran akan firman Tuhan, maka timbullah iman di sana. Dan oleh imanlah kita akan kuat untuk menjalani hidup ini bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhanlah penolongku. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikop firman Tuhan ini, Tuhan penjaga Israel. Ayat 1, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini dimulai dengan ungkapan nyanyian siara, ya. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebut nyanyian kenaikan. Kenapa disebut nyanyian siara? Dan kenapa juga disebut nyanyian kenaikan, Bapak Ibu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disebut nyanyian siara karena nyanyian ini dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka sedang melakukan perjalanan siara. Ya. Dan biasanya orang melakukan siara itu ke tempat-tempat tertentu, ya. Tempat yang dianggap suci, tempat yang keramat, ya. Bahkan kalau di Indonesia orang sering melakukan ziarah ke kuburan, ya, tempat-tempat tertentu, ya. Ada yang masih sering melakukan ziarah ke kuburan, boleh, tetapi jangan pergi untuk berdoa, ya, karena doa kita tidak akan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Dan doa kita tidak akan pernah bisa memindahkan dia kalau dia di neraka, lalu karena anaknya datang berdoa dia pindah ke surga. Enggak. Dalam teologi Kristen tidak mengenal seperti itu. Orang hidup tidak lagi punya hubungan dengan orang yang sudah mati. Dan Bapak Ibu, bagi orang Israel, tempat yang dianggap suci, di mana orang Israel diwajibkan untuk datang bersiarah setahun sekali, yaitu di Yerusalem, Gunung Sion. Dan nyanyian ini dinyanyikan oleh pemazmur ketika dia sedang berjalan mau ke Yerusalem. Dia ingin bersiarah, datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena di situ ada bait Allah, tempat di mana Tuhan
hadir ya. Sambil berjalan si pemazmur dia bernyanyi. Dia bernyanyi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saya ingat dulu waktu masih kecil di kampung, kami harus bergereja cukup jauh dan itu jalan kaki. Dan saya ingat kebiasaan ayah saya ketika berjalan, dia punya ukulele yang kecil ya di kampung. Sambil sepanjang jalan dia memainkan ukulele sambil nyanyi. Rupanya dengan bernyanyi sambil berjalan, maka perjalanan yang jauh itu tidak terasa. Dan sebenarnya Alkitab juga bilang bahwa Tuhan bertakhta di atas pujian umat. Daripada Bapak Ibu jalan ke gereja lalu ngomel-ngomel marah-marah, kan banyak itu kan jemaat datang ke gereja di mobil masih berantem suami istri kan. Mau jalan dari rumah masih berantem dulu ya. Ya, makanya kalau dulu saya di Kupang orang tua selalu bilang, ini hari Minggu ya, jangan bikin papa mama marah. Hari lain boleh berarti ya. Karena dianggap ini hari khusus mau ke gereja. Tidak boleh bikin papa marah, mama marah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya pemazmur dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, ke rumah Allah, ke bait Allah, dia menjumpai banyak sekali gunung-gunung. Dan di dalam perjalanan itu, isi dari nyanyian siarannya apa? Yang tadi kita baca. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Untuk mencapai gunung Sion, pemazmur harus melewati gunung-gunung. Dan apa itu gunung, Bapak Ibu? Saya coba melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunung itu adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Jadi ketika bicara tentang gunung, kalau kita hubungkan dalam kaitannya dengan realitas hidup orang percaya, hidup rohani orang percaya, maka saya menemukan paling tidak ada dua hal yang dialami oleh pemazmur pada saat dia melihat gunung-gunung dalam perjalanannya itu. Yang pertama, bagi pemazmur, gunung bisa menjadi problem besar bagi pemazmur. Karena apa? Dia harus menjalani sebuah perjalanan yang sulit dan besar, berat saudara. Dia harus melewati tempat yang tinggi, tempat yang terjal untuk dia mencapai Yerusalem. Kalau kita sedang berjalan kan kalau bisa kita hindari kan gunung kan. Karena apa? Kalau gunung itu kan pasti tanjakan. Dan itu membutuhkan ekstra kekuatan. Sehingga ketika pemazmur dia melihat gunung-gunung, yang pertama saya memahami bahwa gunung itu bisa menjadi problem bagi pemazmur. Tantangan yang besar dan berat harus dia hadapi dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan iman kita, perjalanan siara kita sebagai orang percaya di dunia ini, seringkali kita harus melewati gunung-gunung yang tinggi dan besar. Gunung ya bisa bicara tentang masalah ya. Makanya saya temukan ada dua pengertian kalau kita hubungkan dalam realitas kehidupan orang percaya. Ada gunung-gunung kehidupan yang harus kita lewati, yang menarik perhatian kita, dan seringkali ada banyak orang Kristen yang tidak kuat untuk melewati dan mendaki gunung-gunung kehidupan itu. Di dalam pelayanan saya banyak melayani orang-orang yang sudah hopeless, saudara. Padahal dari luar saya lihat, wah orang ini enak dong, lebih enak dia daripada saya. Tetapi ketika saya masuk dalam kehidupannya, ternyata saya melihat bahwa mereka sudah tidak punya harapan bisa melewati gunung-gunung. Gunung yang tinggi, yang terjal. Bahkan dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau ikut aku, engkau harus siap memikul salib setiap hari. Kita harus menjalani perjalanan via dolorosa.
kesulitan dan penderitaan seringkali kita harus lalui. Dan ini juga yang mungkin dialami oleh pemazmur ketika dia sedang melakukan perjalanan siarannya. Dia melihat gunung-gunung. Ya. Dan tidak sedikit orang percaya yang menjadi putus asa. Bahkan ada juga yang ketika dia tidak sanggup menghadapi gunung-gunung yang tinggi, dia meninggalkan iman. Meninggalkan Tuhan. Ya. Saya menjumpai banyak di Jakarta ya. Saya ketemu anak-anak dari daerah saya yang sekarang mereka sudah tidak lagi punya harapan untuk ada iman di dalam Kristus. Dan ini tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Kita hadapi. Bahkan mungkin Bapak Ibu bilang saya masih jadi orang Kristen, saya masih ke gereja. Ternyata melakukan simbol-simbol keagamaan itu tidak menjamin bahwa kita masih punya hubungan iman yang baik dengan Tuhan. Karena ada kala orang beragama, kenapa saudara? Ya karena saya memang dari dulu udah Kristen, tapi sesungguhnya imannya sudah tidak ada lagi dalam Tuhan. Ketika dia ada dalam persoalan-persoalan hidup, gunung-gunung yang tinggi. Lalu yang kedua, saya memahami bahwa gunung juga bisa bicara soal apa yang kita andalkan, apa yang kita jadikan sebagai kekuatan hidup kita, tempat kita menemukan keamanan, ketenangan hidup. Bahkan gunung juga bicara soal tempat di mana kita menemukan pertolongan dan perlindungan. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, dalam hidup kita ada banyak gunung yang seringkali kita andalkan. Ada orang yang gunungnya apa? Gunung itu kan kalau kita lihat itu bicara soal apa? Kekuatan, stabilitas. Makanya kalau konteks pada zaman dulu saudara, seringkali orang untuk berlindung dari serangan musuh dia lari ke gunung. Dia berlindung di gunung, bersembunyi di gunung. Kalau kita baca gimana kisahnya Daud banyak lari ke gunung-gunung kan, menghindari pengejaran daripada Saul. Jadi gunung itu bicara tempat apa? Tempat yang aman, tempat kita mencari pertolongan kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang tadi saya katakan dia masih beragama Kristen, tapi sesungguhnya ada gunung-gunung dalam hidupnya, dan itulah yang menjadi tempat di mana dia menyandarkan keamanan hidup. Ada orang yang gunung kekuatan dan perlindungannya apa? Uang, kekayaan, investasi. Dia berpikir kalau saya sudah punya uang yang banyak, maka hidup ini lancar. Hidup ini aman. Tidak Bapak Ibu. COVID-19 sudah membuktikan bahwa apapun yang kita miliki dalam dunia ini tidak bisa memberikan jaminan keamanan bagi kita. Wah Bapak Ibu, kalau ikutin 2 tahun COVID ini kan, siapa yang tidak takut Bapak Ibu ya? Awal-awalnya kan, awal-awal minggu pertama lockdown total, saya sebagai hamba Tuhan aja goncang Bapak Ibu. Pengerja-pengerja pada telepon, Pak Gembala gimana? Saya bilang berdoa saja. Tapi ada yang balas, Pak Gembala ditanya gimana, jawabnya berdoa saja. Itu mah hanya retorika aja. Saya bilang saya mau ngomong apa? Saya juga nggak punya investasi, nggak punya duit. Dia bilang begini, Pak Gembala, ini gimana? Di rekening saya uang semakin menipis. Dalam hati saya bilang, lu masih ada di rekening, gua nggak punya apa. Lalu jawabannya dia, Pak Gembala ini hanya retorika. Saya bilang berdoa saja. Apa yang mau kita andalkan? Dan saya melihat 1 minggu kemudian itu telepon dari mana-mana, Pak Yoel, tolong ambil bantuan ini bagi ke jemaat-jemaat. Itu selama 1 tahun penuh. Sampai yang ngomong begitu saya kasih 2. Kalau jemaat yang lain 1, dia 2. Biar dia tahu rasa bahwa janganlah kau bergantung dengan rekeningmu. Rekeningmu berapa sih gitu kan? Gak bisa Bapak Ibu hidup ini. Makanya dari COVID-19 kita belajar bahwa memang pertolongan yang sejati itu hanya dari Tuhan. Ada orang yang gunung-gunung kekuatannya adalah apa? Koneksi, teman, sahabat, keluarga, teman,
Tidak salah kita punya itu Bapak Ibu. Tidak salah kita punya uang, tidak salah kita punya sahabat yang baik. Tapi semua itu sudah membuktikan bahwa itu sifatnya sementara, itu gampang tergoncangkan. Makanya kita bilang kita punya kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Mau dunia ini bergoncang bagaimanapun, kalau kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka itu kerajaan yang tidak akan pernah digoncangkan oleh apapun. Makanya ketika pemazmur, dia melihat gunung-gunung, dia mencari pertolongan. Dia berkata, dari manakah pertolonganku? Ada banyak gunung persoalan, gunung masalah yang aku hadapi. Dari manakah pertolonganku? Dan juga ketika dia melihat gunung-gunung kekuatan di hidupnya, dia menyandarkan pertolongannya, ya. Dan itu yang seringkali kita lakukan. Kita menyandarkan pertolongan kita kepada gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Pada masa COVID, saudara, kita punya saudara pun nggak bisa. Dia bilang, gua juga takut. Bukan lu aja yang takut, gua juga susah. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dalam pembacaan kita, pemazmur dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Di sini jelas bahwa pemazmur sangat mengerti bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa diandalkan selain Tuhan. Makanya dia menyimpulkan, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Dia mungkin melayangkan matanya ke gunung-gunung, mencari sumber pertolongan dari mana. Tapi dia tidak temukan. Bapak Ibu, pada zaman itu selain gunung itu sebagai simbol kekuatan, ketenangan, ya. Bagi bangsa Israel, Gunung Sion itu tempat di mana Tuhan bertahta. Kalau bangsa-bangsa kafir melihat gunung itu sebagai tempat di mana Allah mereka itu ada. Makanya kita bisa lihat di Indonesia pun masih banyak gunung-gunung itu dijadikan tempat orang bersemedi, ya, mencari kekuatan, ya. Dia datang menyembah kepada Tuhannya. Ya. Saya waktu dulu masih kuliah sekolah teologi, ya, lalu ada jemaat yang ngajak, ayo Yoel kita jalan-jalan ke Jawa Timur. Lalu perjalanan kami dibawa juga sampai ke Gunung Kawi. Tahu Gunung Kawi, ya? Nginap di Gunung Kawi, di Gunung Kawinya. Lalu pada malam jam 12 saya sama teman saya coba bangun, kita mutar-mutar di kompleks itu. Wah, ramai sekali, ramai malam-malam. Dan yang mengejutkan saya, ada banyak orang yang duduk di bawah sebuah pohon. Itu pohon itu namanya pohon Dewandaru. Kalau orang Jawa mungkin tahu. Dan menurut sejarahnya pohon itu sudah ratusan tahun, tetapi tingginya nggak lebih dari 2 meter. Seperti bunga apa bonsai, apa tuh? Ya. Dan banyak orang yang duduk di bawah pohon itu. Kenapa mereka duduk di bawah pohon itu? Mereka menantikan kalau nanti ada ranting daun pohon itu yang jatuh, lalu mereka ambil dan bawa pulang. Menurut kepercayaan, maka mereka akan beruntung. Saya berpikir kenapa nggak dipetik aja, kan gampang, nggak terlalu tinggi. Tapi katanya harus nunggu jatuh. Bayangkan, itulah orang dibodohin sama iblis, kan? Dan menurut kesaksian mereka, testimoni beberapa orang, mereka betul kaya. Nah, saya juga bingung. Yang datang ke situ tuh bawa, mereka kasih, itu orang-orang kaya semua. Dan saya lihat sebagian besar mobil yang datang itu mobil-mobil plat B dan L. Dan pengusaha-pengusaha semua. Hanya saya aja yang pendeta, bayangkan. Pendeta datang ke Gunung Kawi. Katanya mereka kaya. Iblis bisa kasih kaya enggak? Bisa. Tapi tumbalnya apa? Selain orang-orang di dunia ini bisa anak ini, tapi juga tumbalnya adalah kebinasaan jiwamu untuk selama-lamanya.
Nah, orang memang datang ke gunung Bapak Ibu karena mereka merasa bahwa di sana ada kekuatan, ada pertolongan. Tetapi beda dengan pemazmur. Setelah dia mencari-cari pertolongan dari gunung-gunung yang dia lewati, dia memberikan kesimpulan bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu, kita punya iman yang sungguh-sungguh seperti itu, wah, saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Orang percaya dukun aja percaya sungguh-sungguh. Kenapa kita percaya Tuhan setengah-setengah? Saya juga bingung ya. Orang datang percaya dukun aja. Ki Joko Bodo aja bilang datang, ayo buka mulutnya, dikasih mau gitu kan. Nah, kenapa disuruh percaya Tuhan kok kita setengah-setengah Bapak Ibu? Itu yang saya bingung dengan orang Kristen. Bahkan jujur aja daerah-daerah Kristen yang sudah lahir, saya ini kan termasuk produk daerah Kristen kan. Yang lahir itu pusatnya dipotong pakai Alkitab Bapak Ibu. Saking taat agama gitu ya. Selama ibu saya hamil itu di bawah bantalnya ada Alkitab. Jadi Alkitab bukan dibaca tapi ditaruh di bawah bantal. Supaya katanya biar mimpinya jangan mimpi yang aneh-aneh. Dan supaya anaknya nanti lahir ganteng katanya gitu. Saya bilang setan itu nggak takut dengan Alkitab. Setan nggak takut dengan palang salib yang kita taruh di pintu-pintu rumah. Enggak. Setan itu takut kalau kebenaran firman yang ada di Alkitab ada dalam hidup kita. Makanya jangan Bapak Ibu ya. Ini saya lihat aneh-aneh kekristenan di tempat saya tuh Bapak Ibu. Aneh-aneh ya. Kalau yang dari Kupang pasti tahu ya. Makanya kalau saya turun KKR di sana saya ini ya. Karena saya tahu kehidupan di sana. Ke gereja masih minum mabuk dulu baru ke gereja Bapak Ibu. Air hikmat katanya, air kata-kata gitu ya. Aduh, itulah. Nah, orang untuk hal-hal yang dunia ya, mereka begitu percaya sungguh-sungguh. Kenapa kita punya Tuhan kita nggak percaya? Makanya pemazmur dia sampai bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan. Gak ada dari gunung-gunung yang lain. Gunung gak bisa menyelamatkanku. Gunung gak bisa menolongku. Hanya Tuhan yang mampu menolongku. Hanya Tuhan sumber pertolongan yang setia dan kokoh. Dan Bapak Ibu, bukankah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang begitu luar biasa? Yang kalau kita baca di dalam Alkitab, makanya sebentar saya akan sampai pada kesimpulan. Pemazmur bilang begini, pertolonganku ialah datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang mana? Dia kasih penjelasan secara detail. Dia bilang Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia nggak stop bilang Tuhan aja loh. Dia nggak bilang pertolonganku ialah dari Tuhan. Mungkin kalau di ayat-ayat lain ada seperti itu. Tapi dalam konteks ayat kita pemazmur, dia memberikan detail. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang mana? Karena ada banyak Tuhan-Tuhan di sekitar kita. Yang kita andalkan, yang kita sembah di bawah kolong langit ini, yang seringkali sebagai penolong yang diandalkan. Pemazmur mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itulah penolong yang dapat diandalkan. Lalu kita bertanya, Tuhan yang menjadi penolong yang dapat diandalkan, Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang bagaimana? Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Untuk mengetahui hal ini Bapak Ibu, kitab Kejadian sudah memberikan gambaran yang jelas tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 1, Alkitab mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan yang memberikan pertolongan bagi hidup kita adalah Tuhan yang disebutkan di dalam Kejadian 1 itu, yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Selama 6 hari dia menciptakan langit dan bumi. Dan semuanya ini menyatakan
betapa hebatnya Tuhan itu. Nah, kalau alam semesta ini aja dia bisa ciptakan dan dia berikan kepada manusia, apatah lagi hanya untuk menolong ketika kita susah. Apatah lagi untuk menolong ketika kita bergumul, Tuhan bagaimana kuliah anak saya. Tuhan bagaimana ini persoalan usaha saya, bisnis saya. Toh dia yang menciptakan langit dan bumi. Makanya Bapak Ibu ketika kita baca kitab Kejadian, itu bukan sekedar satu cerita biasa. Tapi kita bisa dapatkan bahwa kalau Tuhan itu bisa menciptakan alam semesta ini yang begitu hebat dan begitu besar, maka pasti dia juga akan bisa menolong hidup kita. Alkitab memberikan penjelasan bahwa alam semesta ini merupakan karya ciptaan Tuhan. Bukan manusia, bukan para dewa. Maka dikatakan pada mulanya Allah. Artinya bahwa Tuhan Allah merupakan awal dari segala sesuatu. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Makanya kitab Kejadian pada mulanya Allah. Berarti seluruh kehidupan ini dimulai dari Allah. Makanya Allah itu tidak disebabkan oleh apapun, tapi dia yang menyebabkan segala sesuatunya ada. Dia yang menciptakan manusia. Alkitab bilang apa? Pada hari yang ke-6 dia menciptakan manusia. Kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Tuhan mau memberikan gambaran bahwa sebenarnya kita nggak usah takut. Dari penciptaan aja Tuhan sudah pikirkan. Dia sediakan semua yang kita butuhkan, lalu dia hadirkan kita di muka bumi. Bayangkan kalau dia munculkan kita pada hari yang ketiga. Ketika Adam dan Hawa mau makan RW, belum ada gitu. RW-nya belum diciptakan Bapak Ibu. Mau makan babi panggang, belum ada. Makanya Tuhan sediakan dulu semua yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa, baru dia hadirkan mereka di muka bumi. Ini bicara apa Bapak Ibu? Enggak usah takut dengan hidup ini. Kita jalanin, kita bekerja sungguh-sungguh. Bapak Ibu kuliah sungguh-sungguh, yang kuliah sungguh-sungguh ya. Engkau tidak usah khawatir akan hari esok, masa depan. Saya punya sedikit kesaksian Bapak Ibu. Waktu menikah pertama, bukan menikah pertama ya, maaf ya. Berarti istrinya lebih dari satu. Waktu awal menikah kan saya baru selesai kuliah ya, S1 di Petamburan. Ya memang hidup ini belum jelas lah gitu ya. Apalagi hamba Tuhan kan, pendeta GBI gitu. Lalu kita menikah, lalu kita punya planning ya. Nanti 1 tahun lagi, 1 tahun baru punya anak lah. Karena kan kita pikirnya begini, kita berdua aja udah susah, gimana kalau punya anak lagi? Nah, ya tahu-tahu Bapak Ibu, baru sebulan istri bilang sudah hamil. Waduh, saya bilang apa kita salah menikah ya? Kenapa menikahnya di bulan November? Jadi musim hujan mungkin. Akhirnya planningnya mau punya anak 1 tahun baru hamil, 1 bulan sudah hamil. Jujur saya stres juga Bapak Ibu ya. Istri juga stres ya. Lalu ketika umur 7 bulan, kehamilan istri, satu malam dia bilang begini, gimana ya kalau nanti anak kita sekolah ya. Ini sambil ngobrol-ngobrol sama istri ya. Lalu dia bilang, ya mungkin dasarnya apa? Dia mikir gimana kita sekarang aja susah, gimana mau ke sekolah anak. Mungkin mikirnya gitu kan. Cuma dia bilang gimana ya kalau nanti anak kita sekolah. Ya saya bilang sama dia, jangan dulu mikirin dia sekolah. Mikirin aja dulu gimana dia keluar. Keluar aja kan butuh duit. Keluar aja itu butuh duit. Ini sudah mikirin dia sekolah. Nah inilah orang Kristen Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan engkau khawatir akan hari esok. Bukan berarti orang Kristen gak perlu planning. Bukan. Kalau kondisi hari ini kita seperti ini, lalu tidak ada. Jangan terus kehidupan hari ini kita bawa-bawa. Berarti besok juga saya begitu. Saya bilang gak usah dulu. Sekarang kita berdoa gimana anak ini keluar kan. 2 bulan lagi dia mau keluar. Nah ini sudah mikirin dia sekolah Bapak Ibu. Terlalu jauh Bapak Ibu. Lama-lama botak sebelum. Nah ini saya botak ini gara-gara satunya. Gara-gara mikir dengan kehidupan.
Nah ini orang Kristen ada kali begitu. Padahal kita ini kan, makanya disitulah mungkin kualitas pengenalan kita akan Tuhan juga. Ternyata sekarang anak saya sudah SMA kelas 3. Enggak pernah dia enggak sekolah. Benar, dia sekolah. Ternyata apa yang kita takutkan kan enggak terjadi kan. Itulah yang Tuhan bilang, janganlah engkau khawatir hari esok. Jalanin aja dengan bergantung sama Tuhan. Makanya memang ini butuh level iman yang tapi kalau nanti kita sudah melewati itu, lalu kita sudah punya pengalaman yang unik dan itu, wah itu kita sekarang saya mau hadapi kehidupan bagaimanapun, mau nggak ada duit pun udah biasa. Dulu kalau pegang duit 50.000 aja sudah pusing. Sekarang mau nggak ada duit juga, yang penting mobil ada bensinnya. Udah ada. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi penolong hidup kita, Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunung, alam semesta, cakrawala, dan hidup kita, Dia yang menciptakan. Kalau Tuhan yang menciptakan hidup kita, apa yang harus kita takutkan, kita khawatirkan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengetahui bahwa Tuhan yang menjadi penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka di situ kita bisa melihat bahwa Allah kita itu, Allah pencipta langit dan bumi itu adalah sumber dari segala sesuatu yang ada, sumber daripada langit dan bumi alam semesta ini, dan Dia juga yang menjadi sumber untuk seluruh kehidupan kita sampai pada akhir. Dan Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang dahsyat. Karena penciptaan alam semesta ini Alkitab katakan, Dia berfirman, jadilah. Dia berfirman, jadilah. Maka ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan menjadi penolong bagi kehidupan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap kita setelah kita tahu bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah penolong kita, kita harus terus bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan Bapak Ibu, gak usah. Karena kita bisa kecewa, andalkan saja Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, keterbatasan kita semua akan Tuhan mampukan untuk kita bisa melewati. Saya ingat dulu waktu saya baru datang dari kampung Bapak Ibu, kuliah di Petamburan, di STT Betel, ngomong bahasa Indonesianya terbolak-balik Bapak. Sudah makan sudah gitu ya. Karena bahasa gaul di Kupang itu bahasanya terbolak-balik memang. Jadi ketika datang ke Jakarta saya minder ya. Saya lihat belum seganteng yang sekarang ini Bapak Ibu ya. Dulu lebih hitam dari sekarang, puji Tuhan udah agak terang dikit ya. Karena dulu waktu saya datang pertama di Jakarta, waktu nonton TV, lihat ada iklan Citra White ya, pernah tahu? Nah, lalu di situ dibilang apa? Dalam 6 minggu kulit Anda akan menjadi putih. Dari asrama Petamburan saya ke pasar, saya nyari mana Citra White. Saya pakai 6 minggu kok nggak putih-putih gitu. Jadi waktu itu Bapak Ibu di sekolah teologi kan kita diajarin ilmu berkhotbah. Bahkan satu ketika pendeta Yakob Nahuai almarhum dia kan pengkhotbah kan. Lalu dia ngomong begini, kesuksesan pelayanan kalian, masa depan pelayanan kalian ditentukan dari apa yang kau ngomong. Kalau kau ngomongnya au, maksudnya ngomongnya belepotan gak jelas, maka tamatlah riwayat pelayanan. Bapak Ibu satu-satunya khotbah yang melemahkan iman saya mungkin. Khotbahnya Om Yakob Nawawi. Memang dia ngomong itu betul. Karena memang kerjanya pendeta kan kemana-mana kan diundang khotbah kan. Gak mungkin Bapak Ibu undang saya khotbah lalu saya datang buka Alkitab, saya bilang mari kita semua berdiam diri, biarkan Roh Kudus yang ngomong. Pasti saya harus jelaskan, harus khotbah dengan
dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, iya kan? Kita punya banyak ilmu di sini, tapi ketika kita menyampaikannya tidak menyampaikan dengan baik dan benar, ya gagal juga. Jadi jujur aja ketika saya dengar Om Yakub Nahwai, memang betul. Saya melihat diri saya sendiri, berarti saya nggak bisa jadi pendeta. Ya. Karena memang saya dulu kalau ngomong itu orang nggak ngerti, Bapak Ibu. Bahasanya mutar-mutar, gak jelas gitu kan. Sampai suatu ketika ngobrol dengan seorang bapak-bapak, sambil ngobrol dia tunduk, dia nggak perhatiin. Kan kalau secara etika kan nggak bagus kan, kita kalau ngobrol sama orang kan lihat wajahnya lalu berikan respon. Oh gitu ya, gimana? Ini dia tunduk. Saya bilang, Om kenapa Om tunduk? Iya Yoel, kau ngomong dari tadi gua nggak ngerti Yoel. Makanya saya tunduk, saya berdoa nanya Tuhan apa maksud kau ngomong gitu. Karena kau ngomong dari tadi saya nggak ngerti gitu. Wah, saya benar-benar pada saat itu ada dalam lembah kekelaman Bapak Ibu. Merasa udah hopeless lah. Gak mungkin saya bisa jadi pendeta apalagi di Jakarta ini Bapak. Tapi itulah ketika kita ada dalam kelemahan yang Rasul Paulus bilang, disitulah kuasa Tuhan menjadinya. Kita mengandalkan Tuhan. Makanya saya melihat sampai hari ini kalau saya bisa melakukan sesuatu itu bukan karena saya. Memang saya nggak bisa. Ya saya kalau mau ngomong banyak yang Tuhan percayakan, saya bisa mengajar di Universitas Indonesia, di UKI, di kampus-kampus yang bagus Bapak Ibu. Saya bisa berkhotbah di mana-mana ya. Ya, bahkan di TVRI itu setiap tahun saya harus 4 kali 6 kali. Kesempatan yang bagi saya sebenarnya saya nggak bisa ada di tempat-tempat begitu. Tapi kalau saya bisa lakukan itu karena Tuhan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti yang pemazmur katakan, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun. Menghadapi masa depanmu, menghadapi hal-hal yang sulit. Kita tetap melihat kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu kembali lihat, coba baca kitab Kejadian. Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjamin hidupku itu yang bagaimana? Wah, kalau kita bisa selidiki kitab Kejadian, maka kita akan terkagum-kagum. Kita bilang, wah betapa dahsyatnya Tuhan itu. Mari kita terus hidup di dalam Tuhan, jangan takut menjalani hidup ini. Karena dialah sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan
Mari naikkan pujian ini dengan imanmu, keyakinanmu, kepercayaanmu yang sungguh di hadapan Tuhan. Sekalipun musim akan selalu berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dia penolong yang dapat diandalkan. Haleluya. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Tuhan selalu menolong. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh. Sejenak engkau berdoa di hadapan Tuhan. Dia penolong yang dapat diandalkan. Mungkin hari ini engkau datang dengan berbagai persoalan, pergumulan kehidupan. Ada kekhawatiran, ketakutan yang ada di dalam hati kita. Mungkin engkau khawatir akan masa depanmu, masa depan anak-anakmu, keluargamu, pendidikanmu, usahamu. Ada banyak gunung-gunung yang engkau lihat tidak mampu engkau melewatinya. Betapa beratnya hidup. Bahkan mungkin ada gunung-gunung yang menjadi andalan dalam hidupmu hari ini. Pemazmur mengingatkan kita, dari manakah datang pertolongan itu? Pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia yang menciptakan alam semesta ini, kehidupan kita. Dan dia juga Allah yang akan terus menyertai dan memelihara hidup kita. Mari hari ini kau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sanggup menolong, memberkati hidupmu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Biarlah kasih kuasa-Mu itu melawat setiap umat-Mu, memberkati, memulihkan. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami andalkan pagi hari ini. Engkau yang akan menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
curaikan dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami yang dapat kami andalkan. Engkau terus menyertai kami dan memelihara kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pastor untuk firman Tuhan yang dibagikan. Tuhan memberkati Pastor dan keluarga. Terima kasih Pak Joel. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Pak Haryanto untuk menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Terima kasih buat hambanya Bapak Joel Batu Koreh ya Pak, yang sudah melayani dengan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang mengikuti di rumah, jangan lupa untuk setiap hari Sabtu pagi kita ada doa fajar. Dan besok untuk ibadah minggu depan kita akan umumkan kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Syukur buat firman-Mu pada siang hari ini yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Joel Batu Koreh Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, dan kami semakin yakin Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah Tuhan penolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Joel Batu Koreh beserta keluarga, istri dan anak-anaknya. Engkau menjaga, melindungi mereka Tuhan. Perlindungan yang sempurna, biar keluarga boleh mengalami semua yang rancangan Tuhan yang sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati keluarga ini Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan memberikan kita damai sejahtera di dalam Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Bersyukur atas ibadah kita pada pagi menuju siang hari ini. Amin. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan boleh dimasukkan dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh kembali melalui tangga yang ada di sebelah kanan. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.